Nagar gratis ya, terbatas sekali ya. Jadi ya alamatnya, ada domain perusahaannya, terus hostingnya atau kapasitasnya juga terbatas ya, itu. Nah, kalau yang blogger ya, kalau yang blogger karena itu perusahaannya besar dari Google, jadi sistem keamanannya itu bagus ya. Jadi saya belum lihat website yang blogger itu terhacker oleh orang ya, itu. Biasanya yang kehacker itu biasanya yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang secara ini ya, secara manual ya. Contohnya kayak sistem informasi kampus, sistem informasi KPU dan lain-lain. Nah, itu. Jadi pasti ada kelemahan dan kelebihannya itu. Itu yang dari Muhammad Wildan ya. Silakan nanti kalau ada yang masih kurang ya atau untuk menyangga saya persilakan ya. Terus selanjutnya dari Irene ya. Iren mungkin ya ini. Iren mahasiswa TI angkatan 2018 ingin bertanya membuat sebuah weblog apakah harus orang yang mengerti programming atau coding ya. Apakah orang yang tidak bisa coding tidak bisa membuat blog. Nah, tadi sudah saya singgung juga. Nah, kalau kita membuat web blog itu lebih banyak ya tanpa coding ya, lebih banyak tanpa coding. Nah, kalau tapi ingin memaksimalkannya, contohnya seperti kalau yang di Blogger itu ada setting template ya, setting template atau tema dari blogernya itu bisa kita setting ya. Nah, saat ini kan untuk blogger itu lebih cenderung ke pembuatan artikel, informasi ya, blog-blog yang lainnya. Nah, sekarang ini ada template yang bisa untuk e-commerce, walaupun menggunakan aplikasi Blogger atau Blogspot. Itu bisa. Nah, terus bagaimana dengan database-nya? Nah, database-nya kalau di Blogger kan pakainya Google Drive ya. Jadi kita bisa menayangkan data kalau ada yang membeli dan transaksi itu prosesnya di dalam Google Drive ya. Contohnya di sini ada yang mau membeli ya. Jadi nanti ada pengisian formnya menggunakan Google Form. Jadi ada aplikasi tambahan di Google Drive. Jadi orang awam bisa ya untuk membuat sebuah weblog ya. Apalagi yang sering saya share itu yang kaitannya dengan Locker ya lebih banyak saya menggunakan aplikasi Blogger dan WordPress ya. Itu. Oke, itu Mbak Iren ya. Kalau ada yang mau sanggahan silakan ya. Terus dari Tulka Hasan ya nih, Mas Hasan ya. Untuk aplikasi dalam pembuatan website apa saja yang harus disiapkan untuk memulai membuat website ya. Oke. Ya. Nah, di sini ada dua jalur ya, dua jalur. Mau yang gratis atau yang mau berbayar ya. Nah, yang gratis, nah kita harus memiliki akun terlebih dahulu ya, akun terlebih dahulu. Contohnya, kalau mau pakai Blogger berarti memiliki akun Gmail dulu ya. Misalnya untuk yang Blogger syaratnya adalah memiliki email ya. Nah, itu. Nah, terus kalau yang WordPress berarti ya, kita harus memiliki akun WordPress juga ya. Itu kalau yang gratis ya. Nah, kalau yang berbayar tadi kita harus memilih pertama
perusahaan domain hostingnya dulu, yang penyedia domain hostingnya. Contohnya di situ ada rumahweb.com ya. Jadi nanti kita bisa milih dulu domainnya mau yang mana, hostingnya mau yang mana ya. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Dan tadi sudah saya tunjukkan ada ini ya, ada paket-paketnya, ada yang 1 GB unlimited ya. Itu. Dan tentunya kalau yang berbayar juga fasilitas dan fiturnya lebih lengkap ya dibanding yang gratis ya. Jadi kita bisa membuat email sendiri ya, bisa membuat database sendiri ya, gitu. Dan di situ juga nanti ada fitur keamanan sistemnya juga, mau pilih enggak gitu ya. Itu Mas Hasan ya. Nanti kalau ada sanggahan saya persilakan ya. Kita nanti di sini bisa berdiskusi. Terus selanjutnya pertanyaan dari Henry Saputra ya. Ini juga dari mungkin dari TI juga ya, kelas karyawan ya, angkatan 2021 ya. Oke, ini mahasiswa baru ya. Oke. Di sini saya sedang belajar membuat website menggunakan WordPress. Tapi kata guru saya SMK, saya suruh belajar CSS ya. Pertanyaan saya, CSS itu seperti apa, Pak? Apakah CSS itu sama seperti HTML atau bahasa pemrograman yang lain? Oke. CSS ya. Nah, sebenarnya itu merupakan bahasa pemrograman ya, seperti halnya HTML ya. Kalau HTML itu kan lebih ke dasarnya, atau ke teksnya. Kalau CSS itu lebih ke tampilannya ya. Nah, tampilannya. Contohnya tampilan teksnya itu berwarna-warni, ada warna nuansanya. Nah, itu biasanya menggunakan CSS. CSS lebih ke tampilan itu. Terus contohnya buat tombol ya. Kalau di HTML buat tombol ya warna ya, satu warnanya biru ya. Tapi kalau di CSS bisa warnanya bisa 2, bisa 3 dan bisa bercampur ya, tergantung nanti di sananya. Nah, di dalam WordPress sudah ada itu ya, sudah ada item CSS-nya, kita bisa terapkan di situ CSS-nya. Tuh ya. Oke, jangan khawatir juga nanti kalau di semester 2 ya, semester 2 kan ada mata kuliah pemrograman web. Saya juga yang mengampu ya, kita belajar HTML, CSS ya. Ada lagi JavaScript ya. Nah, JavaScript juga penting ya. Dia lebih ke interface ya. Jadi contohnya kita mengklik belum mengklik ya, mengarahkan tombol. Mengarahkan tombol itu biasanya ada tulisan ya. Nah, ini untuk daftar, mungkin ini ada notifikasinya. Itu salah satu penerapan dari JavaScript ya. Tuh, itu lebih ke interface-nya. Oke, itu Mas Hendy Saputra ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain atau mungkin ada yang mau menyanggah? Oke, ini ada lagi dari Pak Kuito. Pak Kuito Pasaribu. Ini nama asli atau tidak ini ya. Izin bertanya apa saja syarat supaya blog agar diterima di Google AdSense ya, supaya bisa menampilkan iklan. Terima kasih ya. Oke, ini ada tahapannya untuk kaitannya dengan hal tersebut ya. Jadi pertama nanti kita akan bahas di pertemuan kedua ya, besok ya. Tapi saya akan jelaskan di sini. Pertama kita mencari mencari kata kunci yang banyak dicari di mesin pencarian di Google ya. Tuh ya. Jadi itu akan lebih baiknya seperti itu supaya nanti website kita itu banyak dikunjungi gitu ya. Dengan bidang masing-masing ya. Nah, contohnya punya saya ya. Nah, punya saya kenapa Loker Semarang ya. Untuk saat ini penduduk Semarang sudah banyak ya. Terus banyak yang cari kerja.
Nah, terus kalau kita lihat di mesin pencarian per detik itu dengan kata loker Semarang itu banyak sekali ya. Jadi per detik itu bisa berapa ya? Contohnya sini ya. Saya akan perlihatkan dulu ya. Kayak ini ya. Nah, di sini bisa kita kita lihat ya. Nah, ini kata kunci loker Semarang itu per 0,70 detik itu gini, yang mencari sampai dengan 13 juta. Ya, itu. Jadi kita harus pertama mencari judulnya, deskripsinya kira-kira yang kompeten untuk ini, untuk mendapatkan income. Jadi kita tidak sia-sia untuk membuat website itu ya. Bisa dikaitannya dengan loker, dengan travel, dengan wisata juga bisa. Tapi kita harus nyari kata kunci dulu yang banyak dicari orang gitu ya. Nah, terus setelah itu nanti kalau sudah dapat kata kuncinya, kita terapkan di dalam domain dan deskripsinya ya. Jadi nanti ketemunya contohnya loker Semarang. Nah, berarti nanti alamatnya ada kata loker Semarang. Nah, ya, ada kata loker Semarang ya. Bisa nanti loker Semarang update.com atau yang lain. Setelah itu nanti deskripsinya kayak ada kata itu juga ya. Nah, setelah itu kita bisa menulis ya, menulis artikelnya ya, isinya. Terus nanti kalau Google AdSense kan ada syaratnya ya. Jadi minimal itu umur websitenya itu harus 6 bulan. Jadi kita harus mengelola selama 6 bulan dulu. Berarti 1 semester ya. Nah, 1 semester ya, kita mengelola website terlebih dahulu ya. Dan nanti juga setelah 6 bulan kita bisa daftarkan. Nah, nanti setelah didaftar nanti akan direview. Direview itu kan dari banyak hal nanti penilaiannya. Dari keaslian artikelnya, terus rutinitas update-nya, rutinitas apa membuat artikelnya ya, mengupload artikelnya, terus dari bahasanya ya, terus nanti juga ada aturannya sendiri dalam Google harus yang kita terapkan di situ. Nanti di review, ya, di review itu kan nanti tergantung dari websitenya kita ya. Ya, kadang ada yang cepat 1 bulan, ada 2 minggu. Nah, setelah itu nanti ada notifikasi ke email kita, ya. Terus nanti kita bisa mengaktifkan, nanti dapat apa script ya, atau kode untuk iklan dimasukkan ke dalam ini ya, ke dalam website kita. Nah, kita masukkan di situ. Nah, setelah itu ya baru bisa nanti. Nah, terus untuk saat ini ada review yang kedua ya. Review kedua itu finishingnya sekarang lebih ketat sih ya. Lebih ketat. Jadi review pertama di ACC boleh pasang iklan, terus nanti ada review kedua itu biasanya cuma beberapa bulan. Nah, kita dilihat cara menampilkan iklannya seperti apa. Setelah itu nanti ada notifikasi lagi bahwa sudah siap untuk mendapatkan income dari Google. Kayak itu yang kaitannya dengan Google AdSense. Terus ada lagi dari Ana Mutabiah dari Prodi PGSD ya, dari PGSD ya. Izin bertanya bagaimana
caranya orang-orang otomatis bisa mengetahui tulisan kita di Blogger, dan agar orang-orang terus-menerus mengikuti update dan artikel kita di Blogger ya. Lalu untuk mendapatkan income dalam Blogger, apakah ada persetujuan terlebih dahulu seperti Google AdSense? Jika ada, seperti apa Bapak? Karena saya pernah mencoba tapi belum berhasil juga ya. Oke, sekarang ini untuk kayak semacam otomatis orang itu bisa ini ya, bisa menerima artikel kita yang terbaru ya. Dulu tersedia ya, toolnya itu tersedia di dalam Blogger ya. Jadi ada tombol mengikuti ya, mengikuti Blogger atau mengikuti blogspot kita. Itu ada, tapi sekarang sudah dihilangkan itu ya. Ya, kita bisanya memperluas saja, memperluas postingan kita baik di media sosial maupun di media yang lain gitu. Terus kaitannya dengan persetujuan, ya harus ada persetujuan terlebih dahulu dari Google AdSense ya. Jadi tadi syaratnya itu harus minimal 6 bulan umur dari website kita. Tapi kalau 6 bulan ya jangan ya. Nah, itu syarat mutlaknya. Jadi 6 bulan terlebih dahulu, terus nanti di sana juga akan dinilai dari rutinitasnya, terus dari banyaknya pengunjung berapa ya, itu akan dinilai. Nah, untuk sistem reviewnya 2 kali biasanya ya. Oke, itu yang mungkin bisa saya jawab ya, Mbak Ana Mutabiah. Mungkin ada pertanyaan lain atau mungkin ingin menyanggah, silakan. Jika ada yang bertanya langsung juga saya persilakan. Baik, Nah, Bapak. kalau tadi saya lihat, ini lebih banyak ke Google AdSense-nya ya. Karena Google AdSense ini juga terpercaya dan perusahaannya juga besar ya, Google ya. Untuk sampai saat ini juga masih eksis, masih tren ya. Jadi banyak yang dicari, akan tetapi kaitannya dengan programnya, ada sistem seleksinya dan yang cukup ketat ya. Tapi kalau kita mengikuti aturan ya, mengikuti apa yang dia inginkan, insya Allah itu bisa ya. Gitu. Nah, tidak harus kita menggunakan program Google AdSense, jadi bisa menggunakan program lain ya, yang tadi selain dari Google AdSense ya. Tuh. Tadi itu ada sebentar ya, tadi itu ada infolink ya. Ada infolink, ada media.net. Nah, itu yang websitenya yang ingin ditampilkan iklannya dari perusahaan tadi. Infolink, ada media.net, ada edgemappen.com ya. Tuh. Atau kalau belum bisa memenuhi yang program iklan ya, juga bisa menggunakan yang program afiliasi ya. Nah, jadi istilahnya kita maklaran gitu ya. Nah, jadi produk yang ada di web itu kita bisa cantumkan di web kita ya. Contohnya yang saat ini toko online, ada Tokopedia, Shopee, Bibli, Lazada, kita bisa mencantumkan linknya afiliasinya itu, atau yang ratakan.com ya. Tuh.
Contoh saya bukakan aja ya. Nah, ini contoh yang ratakan.com ya, yang bisa kita terapkan untuk mendapatkan income ya. Jadi nanti kita bisa daftar dulu. Di sini banyak produknya ya. Nah, produknya ya. Nah, contohnya di sini kita masuk ya, masuk ke ratakan. Dan insya Allah nanti di pertemuan kedua besok kita akan coba menerapkan yang ini ya. Oke. Nah, ini kita harus punya akun terlebih dahulu ya. Setelah itu kita bisa pilih produknya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa menjual produk ini ya. Menjual produk ini tanpa membeli terlebih dahulu ya. Jadi barangnya sudah ada di ratakan.com. Contohnya mau jual aplikasi mobil Android ya. Contohnya ini. Mana ya tadi ya? Kayak ini ya. Jadi produk ini bisa jual kembali ya. Terus nanti di sini kita akan dapat dapat linknya ya. Kalau untuk dapat linknya kita masuk ke namanya afiliasinya. Oke, ini contohnya. Nah, kita bisa nanti menyalin ini ya, menyalin URL-nya ya. Menyalin URL-nya. Nah, di sini juga ada dua macam, ada yang halaman produknya, ada yang chatnya. Nah, ini bisa kita copy dulu. Atau kalau kita ingin ya lihat dulu produknya seperti apa, ya bisa ya. Nah, lihat produk dulu. Nah, ini bisa kita mendapatkan uang dari ratakan.com ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Mungkin yang langsung juga tidak apa-apa ya.
Baik, Pak. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa Hmm. dilanjut ke materi selanjutnya saja. Oke, ini ada yang bertanya lagi ya. Oke, dari Chandra Putra ya. Oke, dari Chandra Putra, di sini dia bertanya, untuk mendapatkan income atau pendapatan dari sebuah website, hitungannya itu sesuai pengunjung apakah yang menggunakan produk iklan melalui web kita atau bagaimana, Pak? Nah, untuk mendapatkan eh, income itu, jadi ada beberapa kategori-kategorinya ya. Kalau di Google AdSense itu ada jumlah tayangan iklan, ya, jumlah tayangan iklan. Nah, jadi itu mau dirupiahkan berapa gitu ya nantinya ya. Walaupun sedikit, tapi kalau banyak yang pengunjung itu nanti akan menambah ya. Terus yang paling banyak itu ketika iklan itu diklik ya. Nah, iklannya diklik itu akan menambah itu ya, menambah pendapatan kita dan persentasenya lebih banyak dibandingkan yang hanya dilihat aja gitu. Jadi ada kategori-kategorinya ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk materi pertama, ya kita untuk pengenalan terlebih dahulu seperti ini. Nanti di hari kedua kita coba untuk praktekkan ya. Nah ini. Jadi bagi teman-teman peserta untuk besok, berarti yang perlu dipersiapkan ya, persiapkan. Jadi boleh menggunakan yang gratis maupun yang berbayar ya. Nanti saya coba yang gratis kita praktekkan, yang berbayar juga saya praktekkan juga ya. Jadi nanti bisa ada pembanding antara yang gratis dan berbayar. Nah, coba nanti saya akan gunakan akun yang baru. Contohnya di Blogger, angkatan yang akun yang baru, di WordPress juga menggunakan akun yang baru ya. Tuh. Jadi nanti ada dua pilihan. Jadi bisa melakukan dengan versi gratis maupun dengan yang versi berbayar ya. Nah, langkah pertama emang gitu ya. Jadi kita harus memiliki website terlebih dahulu ya. Itu. Dan kalau nanti ikut program salah satu di perusahaan, kita ikutin ya. Kalau yang di ratakan.com itu kan nggak ada seleksi ya. Jadi kita bisa buat akun terlebih dahulu. Setelah itu nanti URL-nya atau burner-nya kita tampilkan aja di dalam website kita. Tapi kalau yang ikut program AdSense, ya kita harus seleksi terlebih dahulu ya, mulai dari lamanya website, terus jumlah kunjungan, ya, terus rutinitas dalam upload artikel dan lain-lain. Jadi masih banyak ya untuk kaitannya dengan syarat dalam program tersebut. Oke, itu silakan jika ada yang mau ditanyakan.
Baik, mungkin sudah cukup kali ya untuk sesi tanya jawabnya. Kayaknya sudah tidak ada yang mau bertanya. Ya, kelihatannya sudah nggak ada ya. Saya inginnya itu mungkin dari peserta itu sudah ada yang memiliki website, tapi mungkin masih bingung ya cara mendaftarkannya seperti apa gitu ya. Atau mungkin pernah mencoba untuk bermitra dengan Google AdSense tapi belum berhasil ya. Tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Mutabia itu juga seperti itu ya. Oke, mungkin saya kira cukup, Mbak. Nggak ada lagi nih ya. Baik Pak, terima kasih atas materi yang tadi disampaikan. Terima kasih juga sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin cukup ya Pak untuk materi hari ini. Cukup juga untuk pertanyaan yang tadi. Ya, cukup, Mbak. Saya izin tutup untuk acara ini, nggih Pak. Ya, Alhamdulillah ya teman-teman telah banyak ilmu yang kita dapatkan untuk hari ini. Tentu saja para pembelajar tidak akan pernah puas untuk menimba ilmu. Jadi pastikan besok kita bisa berjumpa lagi buat pembelajaran dari Pak Abdul lagi ya teman-teman. Besok seminar akan dilanjutkan pada pukul 9 pagi. Diharapkan teman-teman memasuki acara workshop 15 menit sebelumnya yaitu pukul 8.45. Semoga besok kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Nah, sampai berjumpa lagi besok ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama.